Ngelihat videonya tuh gimana sih, Mas? Aku tadi agak telat masuk Meet-nya. Nih kan di grup sini nih, ada description grup. Copy aja linknya. Nanti saya Ah, bakal siap, upload. Mas. Eh, kok bisa? Kok nggak bisa? Bentar, apa ya? Ya udah deh, nanti deh di itu lagi. Pokoknya entar copy aja link yang ada di description box ya. Nah, yang tadi itu teman-teman, itu adalah konsep integral dari yang namanya siapa ya? Saya lupa. Riemann. Kok saya lupa? Bentar. Nah, ini Riemann ya, teman-teman. Nah, untuk mentoknya di mana gitu ya? Ada yang left Riemann, jadi sisi kirinya gitu, itu dia nyentuh ke kurva atau garis gitu ya. Ada yang dia titiknya tuh di tengah-tengah. Jadi contoh, kalau yang tadi itu kan ya, entar. Contoh tadi kurva gini, ada yang si kurvanya itu mentok di sebelah kanan gitu ya. Nih ininya, terus berarti ini mentok di sebelah kanan gitu ya. Eh, ada yang mentok di tengah-tengah. Tapi kalau di tengah-tengah gini, agak susah ya yang di tengah-tengah. Ada yang di sebelah kanan tuh, gitu. Ya, pokoknya itu aja lah ya, itu cuman pengenalan. Sekarang kita coba, nah yang ini maksud saya tuh. Ini left Riemann, dan ini midpoint, tengah-tengah tuh. Terus yang sebelah sini adalah yang right gitu ya. Cuman paling sering adalah yang right gitu ya, right Riemann. Sekarang kita coba hitung integral ini pakai definisi integral yang limit. Nomor 1, tadi integral dari 0 sampai 4 X min X min 4 dx ya. Nah, ini gimana caranya? Pakai definisi limit, definisi limit yang pakai, definisi integral yang pakai limit gitu ya. Berarti ini kan sama aja kayak,
limit gitu ya. N menuju tak hingga, N-nya adalah jumlah partisinya gitu ya, saking banyaknya infinity, makanya menuju tak hingga. Terus sigma I sama dengan 1 sampai ke N. Dari fungsi f(x) ke I dikali dengan delta X. Sekarang kita cari dulu delta X-nya. Delta X itu adalah batas atas, batas atas dikurangi batas bawah. Jadi kalau di sininya adalah A, di sininya adalah B gitu ya. Berarti batas atas kurangi batas bawah. B dikurangi A dibagi dengan banyaknya partisi. B-nya adalah 4 dikurangi 0 bagi dengan N sama dengan 4 per N. Terus sekarang kita hitung XI-nya itu berapa sih? XI itu adalah simpelnya kita cari nilai X yang paling ujung ya kita cari nilai X yang ada di sini, X ke 1, X kedua, X ketiga, kayak tadi kan 0,2 di sini, 0,4, 0,6 gitu ya. Nah, kita cari secara generalnya. Ini rumusnya adalah A ditambah dengan delta X dikali dengan I. I-nya tuh dia partisi keberapa gitu ya. Berarti A-nya adalah 0 ditambah delta X-nya 4 per N dikali dengan I. Ini kan sama aja kayak 4I 4I per N. Oke, kita tandain dulu. Jadi warna nih. Berarti limit N menuju tak hingga dari fxi sigma I sama dengan 1 sampai N fxi kita masukin aja berarti masukin aja si fx-nya ya. Ini fx. X indeks ke I dikurangi 4 dikali delta X. Delta X-nya adalah 4 per N. Ini kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Kita ganti nilai XI-nya jadi 4I per N. Dari yang atas ya, dari yang sini. 4I per N dikurangi 4 dikali dengan 4 per N. I sama dengan 1 sampai ke N. Kita kali-kaliin dulu yang ada di dalam sigma ya. I per N dikali 4 per N berapa? Nol, Miss. Hmm?
4I/N dikali 4/N berapa? Bukan 0, kan ada angka 16I per N kuadrat. 16I. per N kuadrat. Sebelahnya? Yang ini? 15 per N. Per N. Oke. Sigma ini dia karena ini penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Yang di sini adalah pengurangan, berarti kita bisa masukin si sigmanya untuk yang ini dan sigmanya untuk yang sebelah sini gitu ya. Berarti sigmanya nanti ada 2, kita pecah. Biar perhitungannya gampang. Kali sigma I sama dengan 1 sampai N 16I per N kuadrat dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N 16 per N. Sampai situ aman? Nah, si sigma Aman, ini Miss. Oke, sigma ini dia punya sifat mana ya? Nih, KAI gitu ya, di dalamnya KAI. K-nya ini adalah konstanta, berarti kita bisa keluarin si konstantanya. Pokoknya yang nggak ada kaitannya sama I, berarti kita bisa keluarin. Dari sini yang nggak ada I-nya, berarti yang mana? Dari 16I per N kuadrat yang nggak ada unsur I-nya. Yang N 16 kuadrat. per N. Per N atau per apa? 16 per N kuadrat. Nggak di 16 per bagian N sini, kuadrat. yang bagian sini dulu. Yang N 16 kuadrat. per N. Ya, berarti kita bisa keluarin. Enam belas per N kuadrat dikali dengan, dalamnya kan masih I ya, sisanya tinggal I. I sama dengan 1 sampai ke N. Dikurangi. Sekarang kalau yang ini, gimana? Yang nggak ada unsur I-nya keluarin. Berarti sisa di dalam apa? I per N kuadrat. Kan nggak ada I-nya. Oh, 16. Kayak yang dikeluarin apa dulu? Yang dikeluarin ke sini. 16 per N kuadrat. Enggak, yang N kuadrat kan yang sebelah sini. Sekarang yang ini, yang bagian sigma yang kedua. Yang nggak ada unsur I-nya, keluarin. Dari 16 per N yang nggak ada unsur I-nya yang mana? 16 per N. 16 per N, Bu. Yang 16 per N. 16 per N. Oke, benar. 16 per N. Berarti sisa di dalam 1. 1 per N. kok per Enggak, N? satu aja. Satu. Nah, di sini bentar, di sini ada yang kurang ya, teman-teman. Ini notasi sigma tuh kepake banget kalau kalian ambil mata kuliah nanti di semester 3 AKA, analisis kompleksitas algoritma gitu ya. Ini kepake banget gitu untuk menghitung kompleksitas suatu algoritma. Jadi kalau ada I-nya itu dari L sampai ke N, dalamnya 1, ini cara hitungnya adalah batas atas, berarti N, dikurangi batas bawah, ditambah 1. Gitu ya. Oke, kita tulis
lagi. Limit n menuju tak hingga dari 16 per n kuadrat. Nah, yang dalamnya I gimana? Yang dalamnya I, nih, kita punya rumus jadinya ini. Nah, rumus jadinya ini dapatnya dari mana? Kalian kan belajar logika matematika. Harusnya ada bagian bab induksi matematika. Jadi ketika ada notasi sigma gitu. Ini kan sama aja kayak 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke tambah n gitu ya. Nah, rumus singkatnya untuk menghitung ini adalah n batas atas dikali batas atas ditambah 1 dibagi 2 gitu. Jadi kita ganti tadi batas atasnya n tambah batas atas plus 1 dikali batas atas plus 1 dibagi 2. Kurangi 16 dibagi n dikali ini n batas bawahnya 1 ditambah 1 berarti n aja ya. Saya bisa hapus jadi kayak gini. Sampai situ dulu ada pertanyaan? Aman? Oke, saya anggap aman ya. Kalau nggak ada yang jawab. Ada yang bisa dibagi nggak dari sini? Nih, 16 sama 2, berarti sisa 8 gitu ya. Di sini ada n, terus per n, berarti habis n-nya. Oke, berarti 8 kali, ini kita kali-kaliin, n kuadrat plus n dibagi dengan n kuadrat. Dikurangi, ini kan sisa 16 ya, yang sebelah kanan. Limit n menuju tak hingga dari, nah kita pisah-pisahin, berarti 8n kuadrat dibagi n kuadrat ditambah 8n dibagi n kuadrat dikurangi 16. Jadi ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari, ini kan habis ya, ini sisa yang n aja, berarti kita tulis 8 ditambah 8 per n kurangi 16. Sekarang kita ganti nilai n-nya jadi tak hingga. Berarti 8 ditambah 8 per tak hingga dikurangi 16. Sesuatu yang tak hingga, sesuatu dibagi tak hingga berarti kita anggap sebagai 0. 8 ditambah 0 dikurangi 16 sama dengan Negatif 8. min 8. Udah beres. Ini adalah contoh penyelesaian integral pakai definisi limit. Nanti saya bagiin coretannya. Ada pertanyaan dulu?
Nih saya stop.